Terima
Allah
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahan, bertatap muka, bersilaturahmi dalam tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana al-Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul mukarramin wal muhtaromin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus kepada Kiai Haji M. Ishaq Abdullah, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sagak, Bapak Sarnata SPD, dan yang saya hormati pula Bapak Babinsa Desa Sagak, Bapak Binamas Desa Sagak, para Ketua RW, baik RW 04, 05, dan 06,
Pila Balaraja. Dan tentunya yang kita hormati pula Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Islam, Bapak Haji Sugianto, dan kepada seluruh ketua DKM baik masjid ataupun musola-musola yang ada di perumahan Pila Balaraja, para RT ada yang saya hormati, dan semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan untuk senantiasa membina masyarakat. Amin. Sebab saya katakan tidak ada pejabat yang paling dekat dengan rakyat kecuali RT. Hidup RT. Betul. Kalau ada tetangga yang meninggal, gak ada pejabat yang ikut nyolatin jenazah kecuali. Kalau ada tetangga ngadain tahlilan, gak ada pejabat ikut tahlilan kecuali. Kalau pejabat yang lain naik mobil mewah, gak ada pejabat yang naik motor butut kecuali. Kita doakan mudah-mudahan RT masuk surga. Amin. Para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, remaja, remaji, aki-aki, nini-nini, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya jelaskan tentang hikmah Maulid Rasulullah, perlu kita ketahui bahwa kita sering mendengar kata maulud dan maulid. Yang jadi pertanyaan, mana itu yang benar? Apakah maulid atau maulud? Dua-duanya benar, cuma beda arti. Kalau maulud artinya orang yang dilahirkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulid ini isim zaman, yaitu waktu dilahirkan. Diambil dari kata walada yalidu wiladatan, bahwa walidun wadaka mauludun, lid la talid, maulidun maulidun. Kalau kata orang pesantren itu namanya fi'il binamithal mutalpa bangsawal. Ngerti nggak ibu? Ngerti nggak? Nah, yang menjadi pertanyaannya lagi, ada kata muludan. Kalau muludan dari mana coba? Yang ada maulidan, yang ada mauludan. Nah, sekarang kita sering mendengar kata muludan, apalagi orang Sunda. Saya aslinya orang Sunda, jadi mohon maaf kalau bahasa Indonesianya kurang fasih. Saya asli dari kota Tasikmalaya, beda kecamatan dengan Pak Ade Ruhiyat. Kalau saya di kecamatan Ciberem, Pak Ade Ruhiyat di kecamatan Cibalong. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi penduduk asli Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kampung Putat, Kecamatan Sindang Jaya ataupun Pasar Penis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau bersilaturahmi di sana, cari rumah yang paling besar, bergaya Spanyol, keramik bergaya Itali, di dalamnya ada mobil Mercy, lah itu rumah tetangga. Subhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi manusia yang paling mulia. Tidak ada pribadi manusia yang bisa melebihi kemuliaan dan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh sifat para nabi itu ada di dalam dirinya Rasulullah. Bu, ibu tahu gak siapa nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf.
Pertanyaannya, lebih tampan mana Nabi Yusuf dengan Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng. Kalau melihat Nabi Yusuf, ibaratnya kita melihat bulan purnama, indah dipandang, memancarkan cahaya yang sungguh menakjubkan. Tapi melihat Rasulullah lebih daripada itu. Sebab Rasul itu anta syamsun anta badrun. Kita lihat matahari saja gak kuat, silau, betul gak Bu? Apalagi melihat Rasulullah, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Bu, Bu, suami ibu ganteng gak? Ganteng gak? Alhamdulillah. Tapi awas, hati-hati Bu. Kalau ibu punya suami ganteng, uang banyak, mobil mewah, rumah megah, awas, hati-hati. Takut nyari istri yang lain. Betul apa betul? Saya tanya sama ibu-ibu, setuju gak kalau suami ibu nikah lagi? Setuju gak? Kepingin gak suami nikah lagi? Tahu gak caranya supaya suami gak nikah lagi? Tahu gak caranya Bu? Simpel saja sebetulnya Bu. Ibu cari suami yang sekiranya orang lain agak mau. Aman. Benar atau benar? Kemudian kita mendengar sejarah Kanjeng Nabi Nuh. Nabi dan Rasul yang terkenal sabar adalah Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Kanjeng Nabi Nuh berdakwah? Diceritakan di dalam kisah bahwa Kanjeng Nabi Nuh berdakwah selama alfun illal khamsin, 1000 kecuali 50, berarti 950 tahun beliau berdakwah. Siang malam beliau berdakwah, mengajak manusia untuk mengenal Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi ajakannya, hasil daripada dakwah yang beliau kembang, hanya sedikit daripada umat manusia yang menjadi pengikutnya. Konon katanya cuma 80 orang yang beriman. 950 tahun yang beriman cuma 80 orang, berarti tidak 1 tahun 1 ya. Benar gak? Nabi Nuh berkata, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, aku mengajak kaumku laylan wa nahara, siang dan malam aku ajak mereka untuk bertauhid kepadamu. Walam yazidhum du'ai illa firara, tidak bertambah ajakanku kepada mereka terkecuali mereka semakin menjauh dan kabur daripada ajakanmu ya Allah. Kanjeng Nabi Nuh luar biasa sabar. Makanya mohon maaf Pak, kalau ada pengajian, sekiranya pengajian jamaahnya tidak bertambah, sabar. Betul. Ada yang pengajian udah 7 tahun jemaah gak bertambah, 5 orang, aki-aki semua. Kemudian yang pas ngajinya itu, yang 2 ngaji di luar sambil ngerokok. Tinggal tersisa di dalam 3 orang. Yang 3, 2 ngantuk. Tinggal 1 ustadznya jengkel. Akhirnya kata ustadz langsung ngomongin, para bapak, berhubung kita sudah ngadain pengajian selama 7 tahun, jemaah belum juga bertambah, maka daripada itu saya nyatakan pengajian bubar. Kira-kira dibubarin nggak? Jangan. Lihat Nabi Nuh, betul. Tapi ada yang lebih mulia, yang lebih sabar daripada Kanjeng Nabi Nuh. Siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya Kanjeng Nabi Nuh dengan Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi Nuh pada akhirnya meminta kepada Allah dengan doanya yang sangat masyhur disebut di dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir
kafir di muka bumi ini basmi sampai ke akar-akarnya. Doa Nabi Nuh. Tapi Rasul, ketika Rasul dilempari batu, ketika Rasul diancam mau dibunuh, ketika Rasul tersungkur pingsan, pada saat bangun, doa apa yang beliau panjatkan? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, maka sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Nabi Muhammad dilukai, digolimi, dicaci, dimaki, tapi beliau membalasnya dengan doa yang sangat luar biasa, dengan mendoakan kebaikan. Hebat nggak Bu? Hebat nggak? Ibu kalau punya tetangga bikin jengkel, kira-kira mau didoain nggak? Didoain apa? Mudah-mudahan tuh orang cepat mampus. Na'udzubillahi min. Gak boleh gitu Bu. Kalau ibu bapak punya tetangga jarang sholat, jarang ke masjid, doakan dengan doa yang baik, namanya doa bidhohril ghaib. Artinya kita berdoa dan orang yang kita doakan tidak tahu bahwa dirinya sering kita doakan. Ini doa cepat diijabah. Kalau bapak punya tetangga namanya Mang Busro, ada Mang Busro di sini? Gak ada ya? Sengaja saya ngambil nama yang gak adanya, bener. Bapak punya tetangga Mang Busro, doain. Sekiranya dia jarang ke masjid, jarang ke musola, ya Allah, saya punya tetangga namanya Mang Busro, ya Allah. Ini orang jalan ke masjid, kakinya berat melangkah ke tempat pengajian, ya Allah, mudah-mudahan Mang Busro dapat hidayah, mendapatkan taufik supaya menjadi pribadi manusia yang baik. Terus doakan tiap tahajud, ikut sertakan nama Mang Busro dalam setiap untayan doa kita, betul? Tapi jangan bilang sama Mang Busro-nya, ini mau ketemu Mang Busro. Mang Busro gimana sekarang kerasanya? Mang Busro bingung, emang ada apa? Enggak, ini kan tiap tahajud saya doakan mudah-mudahan Mang Busro jadi ahli masjid, ahli musola. Sekarang bagaimana tuh? Ada perubahan nggak sedikit demi sedikit? Mang Busro bingung, betul? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah figur Rasulullah. Ketika Rasul berangkat ke Taif, kemudian di Taif beliau berdakwah. Ternyata dakwah beliau bukan disambut dengan sukacita, tapi beliau dilempari batu, diancam mau dibunuh sampai darahnya menetes. Pada saat itu ada malaikat penjaga gunung, kemudian memohon izin kepada Kanjeng Rasul, wahai Rasul Allah, izinkan aku cabut sebuah gunung yang akan aku nanti timpakan kepada mereka supaya orang Taif hancur semua. Apa jawaban Rasul? Jangan wahai malaikat penjaga gunung, sebab saya berharap walaupun mereka melukaiku, walaupun mereka mendolimiku, saya berharap mudah-mudahan dari sulbi-sulbi mereka, mudah-mudahan dari tulang rusuk iga mereka akan melahirkan orang yang nantinya akan menjadi pejuang Islam. Hebatnya Rasul, hebatnya Bu. Dan itu terbukti. Abu Jahal musuh Rasul, ternyata dari tulang rusuk Abu Jahal lahir manusia yang menjadi pejuang agama Allah, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ada orang yang sangat membenci Rasul, namanya Walid, sampai-sampai ada Al-Quran yang sebab munculnya itu disebabkan dengan keadaan perilaku yang namanya Walid kepada Rasul. Tapi ternyata dari Walid, dari tulang rusuknya lahir seorang manusia yang menjadi pejuang Islam, menjadi jenderal perang paling terkenal di dalam sejarah Islam, namanya Khalid bin Walid. Hebatnya Bu. Nah begitu Pak, kalau Bapak dikeroyok, coba Bapak-bapak kalau dikeroyok datang Jibril, misalnya Pak Ade dikeroyok, datang malaikat Jibril, dikeroyok sama preman 8 orang. Kata malaikat Jibril, Pak Ade butuh bantuan? Gak butuh.
Mau diapain nih? 8 preman, habisin aja. Bener gak? Kalau kita mah paling begitu, beda dengan Rasulullah. Betul apa betul? Makanya akhlak dan kepribadian Rasul tentunya harus kita jadikan sebagai cermin, jadikan sebagai figur contoh. Akhlaknya itu bisa menembus Islam ke seluruh penjuru dunia dengan akhlak, dengan budi pekerti. Contoh misalnya Bu Pak, Rasul itu kalau minum pakai tangan kanan. Ya, saya contohkan. Ini ada gelasnya kan? Masa saya minum pakai botol? Bulu muka sorangan di ribut. Ada gelas. Nih kita praktekkan cara minum Rasul seperti apa. Betul apa betul? Nah, ribut. Coba, mohon maaf panitia minta gelas. Sebab air minum masuk ke dalam tubuh itu akan banyak sekali pengaruh untuk jiwa dan raga kita tentunya. Betul. Maka daripada itu minumnya juga harus tepat, harus sesuai dengan sunnah. Udah nanti aja minumnya, makan aja dulu lah sambil nunggu gelas. Benar? Bagaimana cara makan Rasul? Punten ibu, duduk Rasul saat makan ini begini. Nah, jadi begini. Alasannya kenapa? Perut keganjel paha. Artinya nanti kalau makan yang masuk tentunya tidak akan terlalu banyak. Benar nggak kira-kira? Makanya Rasul makan seperti ini. Kalau bapak-bapak makan di lesehan kayak gini ya, betul nggak? Kadang-kadang kancing celana dibuka satu, biar makanan masuk semua. Benar nggak? Betul apa betul? Beda kita dengan Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kalau memanggil istri beliau ayah mohon atur nuhun kan. Bagaimana Rasul minum? Ibu lihat Bu, Rasulullah minum mengambil air dengan menggunakan tangan kanan. Jangan sekali-kali kita ngambil gelas pakai tangan kiri. Betul? Ambil pakai tangan kanan. Kemudian awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Aus batur gerek nyontoan haus. Kata Al-Imam ataupun Al-Habib Umar bin Habib, kalau kita minum seperti tadi 3 kali baca basmalah, 3 kali tegukan, dan masing-masing dari tegukan diakhiri dengan kalimat hamdalah, maka air yang masuk ke dalam perut kita, selama air itu ada di perut dan di tubuh kita, maka Allah akan menjaga kita daripada berbuat dosa dan maksiat, insya Allah. Jadi begitu Bu ya Bu ya. Ibu kalau mau masuk WC, kaki yang mana yang didahulukan? Beneran? Secara teori memang seperti itu. Cuma pada kenyataannya ibu kalau masuk ke WC itu yang didahulukan gimana? Nu mana baik? Betul. Padahal harusnya pakai kaki kiri, kemudian sambil berdoa. Apa doanya coba? Bismillahirrahmanirrahim. Karena henges wae teman.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Keluar dari WC, dahulukan kaki kanan. Coba baca doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anniyal adha. Ibu-ibu pintar semua, alhamdulillah. Ini bapak-bapak mau ngomongnya. Bu, Pak. Tuh. Kalau kita manggil ibu-ibu, Bu, ya, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh yang perlu dan patut kita jadikan sebagai konsep di dalam kehidupan supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meniru budaya barat. Kita punya nabi kita yang perlu dijadikan sebagai contoh, bukan malah meniru budaya barat. Sekarang ini zaman westernisasi, zaman kebarat-baratan. Dikit-dikit pingin kayak orang barat, betul? Bahkan mohon maaf Pak Bu, untuk hanya sekedar memberi nama saja, sekarang orang lebih memilih nama orang barat ketimbang memilih nama yang kita ambil dari Al-Quran. Betul? Di sini ada anak lahir tahun 2021 dikasih nama Abdullah, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Padahal dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa nama yang paling baik itu adalah diambil dari Asmaul Husna, diawali dengan kata Abdul. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ada di sini Abdullah, Abdurrahman ada, Abdurrahim, Abdurrazak. Cuma mohon maaf kalau orang Sunda suka salah kaprah. Nama bagus Abdullah malah diganti jadi Abdul. Abdurrahman jadi Oman, Abdurrahim jadi Ohim, Abdurrazak jadi Ozak. Saya punya tetangga di Tasik namanya Muhtar, dipanggil jadi Putai. Tapi orang tua sekarang lebih memilih nama-nama yang seperti kebarat-baratan. Kadang-kadang ngambil nama disesuaikan dengan hari kelahiran, dengan bulan kelahiran, betul? Bulan Februari, Febri. Lahir bulan Januari, Janu. April, Mei, Agustus, Agus. Ada di sini Agus? Mohon maaf Pak Ustaz. Nah, berarti lahirnya Agustus. Benar nggak? September, Septian. November, Novi. Maret, Mareon. Di perumahan Taman Wahid ada salah satu jamaah datang, Ustaz, saya alhamdulillah anak saya baru lahir, mau minta nama yang bagus Ustaz. Yang kata saya Muhammad bagus, gak mau. Ibrahim gak mau, Nuh gak mau. Terus pinginnya namanya kayak gimana? Dia jawab, saya pingin anak saya namanya awalannya Su. Kenapa? Sebab dari dulu presiden kita kan awalannya namanya Su. Presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto, kemarin yang sebelum Pak Jokowi Susilo Bambang Yudhoyono. Maka daripada itu saya pingin anak saya awalannya Su biar jadi presiden. Ya terserah Bapak, bikin sendiri aja. Ya udah kalau gitu saya bikin sendiri. Siapa namanya Bang? Sumanto. Kira-kira ibu kalau presiden sama si Sumanto setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Insya Allah nggak bakalan ada yang korupsi, betul? Sekali pejabat korupsi habis dimakan sama si Sumanto. Benar apa benar? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin karangan daripada As-Sayyid Abi Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syalto Al-Biyati, di sana disebutkan wala yukrahu ismu nabiyyin wa malakin, tidak makruh kita memberi nama malaikat ataupun nama nabi. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Idris. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Musa. Nama malaikat juga
bagus. Ini siapa namanya? Jibril. Wah, mantap nggak? Mantap nggak? Bagus nggak? Tapi mohon maaf, anak nama Jibril berarti harus sesuai dengan nama. Dimana nama Jibril kerjaannya goplek di pos ronda. Ada yang lebih serem lagi, siapa namanya? Israel. Kebetulan neneknya sakit di rumah sakit Balaraja. Pas lagi dirawat karena keadaannya kritis, anak cucunya semuanya hadir kecuali ada satu yang belum datang karena terjebak macet. Ditunggu setengah jam, alhamdulillah datang. Kemudian dibisikin sama anak yang paling gede, "Ma, cucu emak yang ditunggu-tunggu udah datang sekarang deket pintu." Siapa emang? Israel. Pae hari kakeknya. Subhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, banyak sekali contoh-contoh yang dijelaskan dalam kitab para ulama mengenai sunnah-sunnah Rasul yang mesti kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh siwak. Sebetulnya kita bersiwak mudah, Pak. Kalaupun beli siwak kayu Arab murah, tapi pahalanya luar biasa, Pak. Mau tidur siwak dulu, bangun tidur siwak dulu, mau baca Quran siwak dulu, mau sholat siwak dulu. Betul? Karena siwak ini beda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi kan biasanya harus pakai odol. Kalau siwak praktis pakai kayu, namanya kayu Arab. Bapak suka siwak, Pak? Bu, mohon maaf Bu, ibu kan punya suami, sering-seringlah sikat gigi. Betul? Apalagi malam Jumat, bikin supaya suami senang. Benar? Caranya bagaimana? Dangdang. Makanya pantas Rasulullah selalu memanggil istri tercintanya dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Humairah ini diambil dari kata hamroh, artinya merah, kemudian ditafsirkan jadi Humairah, artinya agak kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah ini adalah wanita yang mulia, parasnya yang cantik, kepribadian yang luhur. Mohon maaf Pak, kalau istri Bapak cantik nggak? Tanya ke Marlong. Bu, ibu cantik nggak? Pernah nggak sama suami dipanggil wahai sayang cantik? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak. Tah dengerin bapak-bapak. Idhol surur Pak. Betul? Sekali-kali manggil istri dengan sebutan wahai sayang, wahai cantik. Senang gak kalau digituin sama suami Bu? Alhamdulillah. Sekarang sebaliknya, ibu suka bilang atau manggil papa nggak? Jawab. Bu, manggilnya apa? Bohong. Paling ibu memanggil suami nyebut nama, bener? Namanya Adul, Dul. Buru-buru ke pasar, buru Dul. Bener gak? Awas jangan manggil nama papa, mama, papa, mama. Mantep. Walaupun sebagian ada tetangga yang iri, papa, mama, gak pantas. Papa, mama itu biasanya konglomerat, pejabat, orang berduit. Papa mau kemana? Ada keperluan, urusan di kantor belum selesai. Mana mah? Mobil Fortuner kuncinya di mana mah? Mama juga ada keperluan Pak. Papa pakai Fortuner, mama pakai yang HRP ya Pak. Mama ada keperluan arisan, mudah-mudahan sekarang cair, dapatnya 100 juta. Papa, mama, cakep nggak? Bagus nggak? Nah sekarang ibu, Pak mau kemana? Ada keperluan. Keperluan apa? Becak. Tapi nggak apa-apa. Idhol surur. Betul. Apalagi ini peringatan seperti ini Pak Bu.
Jadi yang paling penting adalah hikmahnya yang bisa kita ambil. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun untuk sebagian daerah ada sebagian orang yang mengatakan bahwa peringatan seperti ini katanya haram ya. Dalilnya apa? Alasannya kenapa? Li'annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah. Karena seperti ini kan nggak ada di zaman Rasul. Berarti bid'ah katanya. Ini pemikirannya terlalu dangkal kalau menurut saya, Pak. Kalau hanya sekedar ataupun hanya beralasan li'annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah, karena tidak ada di zaman Rasulullah, ibu ada nggak di zaman Rasul? Berarti ibu bid'ah. Betul? Kalau alasannya seperti itu, coba ibu baca Quran, sering baca Quran bu? Di zaman Rasul tidak ada pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat. Al-Quran kalaupun ditulis oleh sekretaris Rasulullah hanya menggunakan media pelepah kurma ataupun dedaunan ataupun mungkin kertas yang sederhana. Tidak ada ataupun belum ada pembukuan Al-Quran itu pertama dilakukan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Quran belum dibukukan, begitu juga pada zaman Sayyidina Umar. Pembukuan Al-Quran baru dilakukan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dengan Rosam Utsmani. Rosam Utsmani ini tulisan Arab tanpa harkat, tanpa titik, kita bacanya susah. Betul? Betul kan? Belum ada dulu ilmu nahwu, belum ada. Ilmu nahwu ini pertama kali diwakafkan oleh seorang ulama yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali yang berada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan itu pun atas instruksi beliau. Titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran belum ada. Adanya titik dalam huruf-huruf Al-Quran itu pertama kali dibikin oleh seorang ulama namanya Yahya bin Ya'mur dan Nasir bin Asim pada masa kekhalifahan Malik bin Marwan. Jadi kalau beralasan li'annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah, berarti apa yang ada sekarang itu banyak yang dikategorikan bid'ah. Bu, ibu suka baca Quran bu? Minimal 1 juz bu, 1 hari. Kalau kita sering baca Quran, insya Allah lisan kita fasih membaca huruf-huruf Al-Quran. Insya minimal 1 juz. Kita dulu waktu masa kecil biasanya belajar Quran itu sistemnya sistem ejah-ejahan ya bu. Kalau anak-anak sekarang sistemnya sistem terabas, metode ikro. Kalau dulu mungkin bapak-bapak masih ingat ya pak ya, kita belajar Quran itu sistemnya ejah-ejahan. Seperti ini bu, alif jabar a, b jabar ba, t. Kalau orang Sunda gitu ngejanya pak. Alif jabar a, b jabar ba, t jabar ta, t jabar sa, a ba ta sa. Begini saja saya ngeja, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya baca kompak. Setuju nggak? Setuju nggak? Coba kita mulai. Alif jabar a, b jabar ba, t jabar ta, t jabar sa. Ya bapak-bapak kemana suaranya gitu? Nolongkeun wae. Sekali deui. Alif jabar a, b jabar ba, t jabar ta, t jabar sa. Alif tanwin jabar an, alif tanwin jrin, alif tanwin ps un, alif belang jabar al, ha mim jabar ham, dal ps du, mim jrni, to jabar to, ha jabar ha. Alhamdulillah, masih ingat ya bu ya? Tapi kalau sekarang sistemnya terabas, metode ikro, betul. Contoh misalnya terusin ya bu, a a i i, terusin a a i i, u u, kemana wae jangan. Sekali lagi, a a i i, baba bibi, tata titik, jajak jiji, sasak sisi,
susu daun susu di dia mah. Betul, itu sistem terlambat. Tapi apapun metodenya, yang penting anak bisa baca Quran. Kalau ibu nggak bisa langsung ngajarin sama anak, ya mestinya ibu titipin sama ustaz. Benar nggak bu? Jangan anak ini datang ke ustaz, datang sendiri tanpa diantar sama ibu bapaknya. Antar, pegang tangan anak. Ayo ngaji ke ustaz. Ustaz siapa di sini? Yang suka ngajar? Hah? Ustaz Hamid ya? Ustaz Habib? Ustaz Habib? Hah? Oh Ustaz Habib? Sama ustaz setempat harus hormat. Betul. Kemarin saya waktu malam kemarin ceramah di Cukanggali, hujan kan malam ibu, Pak. Itu sampai saya turun dari mobil dipayungin. Pernah nggak ibu Ustaz Habib mau ke masjid dipayungin? Boro-boro, apalagi di kampung. Ustaz lari dari masjid ke rumah, keadaan becek, hujan, sampai Ustaz jatuh, jalan licin. Jatuh bukannya ditolong, diketawain. Benar apa benar? Nih Ustaz Habib, saya lebih menghargai seorang ustaz yang ikhlas mendidik anak, mengenalkan bacaan Al-Quran satu huruf yang diajarkan kepada anak. Kalau seandainya anak tersebut nantinya jadi ulama besar, maka akan ada persentase pahala untuk Ustaz Habib. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, suka ngasih uang ke Ustaz? Hah? Enggak. Terbuka karera. Kalau saya penceramah, saya sekali pegang mic aja 4 juta. Pak De, 4 juta sekarang pegang mic aja, apalagi kalau mic-nya ditelan 20 juta. Dia dioperasi. Benar apa benar? Lah ini sama ustaz setempat ya Allah, padahal perjuangan ini luar biasa. Mendidik anak ibu yang kadang-kadang ibu tidak sadar bahwa anak ibu di tempat pengajian ini seperti apa. Terus terang bu, Pak, saya punya pondok pesantren putra, Pak Bu. Nih kalau ngajarin anak-anak santri yang sudah pada gede, ada satu anak santri pada saat saya memberikan kajian, dia tidak memperhatikan, dia tidak mendengarkan, saya tegur, tertunduklah dia, malu terhadap seorang guru. Kalau sudah gede, coba anak kecil ya, Ustaz Habib ya, anak-anak coba, kita lagi ngajar anak-anak temannya tuh, agak susah juga diajarinnya. Woi dilihat, itu teman-temannya pada lari-larian. Betul? Kalau kita tegur, malah pasang jurus. Anak-anak kecil seperti sekarang kayak gitu. Lagi kita fokus-fokusnya ngajarin anak, ada anak yang nangis. Setelah itu, dilihatnya berkelahi, Pak. Kita pisahin yang berkelahi, ternyata ada anak pipis di musola. Capek ngurusin anak ibu. Makanya mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Al Ustaz Habib diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, agar supaya bisa menjalankan tugas beliau dengan penuh keikhlasan. Insya Allah ini investasi akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nih bu, ibu pingin gak punya anak soleh? Mondok gak? Alhamdulillah. Tapi kalau ibu pingin anak soleh tapi nggak mondok, jangan mimpi. Tidak ada yang namanya anak soleh keluaran dari sekolah, nggak ada, harus mondok. Karena tidak ada tempat yang bisa menggembleng dan juga membentuk pribadi manusia berakhlakul karimah pada saat ini, terkecuali pondok pesantren. Betul? Mau di pondok salaf silahkan, mau di pondok modern silahkan, yang penting mondok
mau ngaji tiap waktu berjamaah, insya Allah ibu dan bapak punya anak yang soleh dan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, bukan meminta harta, bukan meminta supaya anaknya jadi pembisnis, konglomerat, pejabat, tapi yang beliau minta, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, dan itu diijabah oleh Allah. Selama 80 tahun baru diijabah oleh Allah. Dan itu terbukti pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi yang dilakukan ataupun yang dialami selama 7 kali. Dalam mimpinya beliau mimpi menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail. Anaknya dipanggil, nak sini nak, ada apa bah? Abah mimpi apa bah? Abah mimpi nyembelih kamu 7 kali. Abah mimpi. Panggil mada taruh. Bagaimana pendapatmu nak? Apakah kamu bersedia disembelih nak? Apa jawaban anak soleh? Ya abatif anta tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, wahai abahku, lakukan apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku termasuk daripada golongan orang-orang yang bersabar. Anak soleh mau disembelih, ikhlas, ridho, rela, kalau itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hebatnya kira-kira. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pingin tahu anaknya soleh apa kagak, habis wudhu pulang ke rumah, tanya anak. Nah sini nak, ada apa bang? Jadi begini nak, apa mimpi apa bang? Mimpi nyembelih kamu. Kira-kira kamu mau nggak disembelih? Apa jawaban anak kita? Paling-paling, oh mohon maaf, ayah salah alamat. Daripada bapak yang nyembelih saya, lebih baik saya yang nyembelih bapak. Sebab bapak udah tua. Betul. Na'udzubillahi min. Makanya mudah-mudahan anak-anak ibu Allah jadikan menjadi pribadi manusia yang taat, menjadi pribadi manusia yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Masjid segitu besarnya, segitu megahnya, mudah-mudahan ini semuanya jadi ahli masjid. Amin. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat walaupun cuma 1 kali saja Pak. Ahli surga dengan ahli neraka akan bisa berkomunikasi nanti di alam akhirat. Ahli surga akan bertanya kepada ahli neraka, masalakakum fi sakor, apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka sakor? Maka ahli neraka menjawab, qalu, mereka menjawab, laknaku minal musallin, kami selama di dunia bukan termasuk ahli sholat. Makanya awas, hati-hati Pak. Sekali saja kita meninggalkan sholat, dalam hadis dikatakan, man taraka sholatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali bapak meninggalkan sholat muta'ammidan, ada unsur kesengajaan, maka akan ditulis namanya di dalam pintu neraka, mimma yadkhuluha, termasuk daripada golongan orang yang akan masuk ke dalam neraka tersebut. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya jadi ahli surga. Amin. Ibu jadi ahli surga, suami ibu jadi ahli surga, anak-anak ibu semuanya jadi ahli surga. Amin. Jangan sampai ibu masuk surga, anak-anak ibu masuk surga, begitu di surga anaknya nanya, ma bapak mana? Ibu jawab, di neraka. Kok bisa? Kerjaan bapak lu selama di dunia main goprek dulu. Betul. Jangan sampai hal tersebut terjadi di antara kita. Amin. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa makmur. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Bapak DKM, Bapak Haji saat tadi tengah mati pohon. Siapa? Sugianto. Ya, Bapak Haji Sugianto, wah luar biasa ini perjuangan nih. Bikin masjid segitu besarnya, tapi beliau juga tidak akan bisa ya membuat masjid yang begitu megah tanpa ada bantuan daripada ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi perjanjian dari awal,
berhubung sekarang malam Senin, hari Seninnya ibu-ibu, bapak-bapak banyak beraktivitas. Ada yang kerja, ada yang dagang. Takut kalau terlalu malam, jangankan kerja, subuh juga kesiangan. Maka daripada itu, saya ceramah tidak usah panjang lebar. Tidak usah panjang lebar ya Bu ya. Yang penting singkat, padat, melekat, pulang bawa berkah. Ilmu yang bermanfaat, berkah. Ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan supaya kita menjadi ibadun sholihun, hamba Allah yang soleh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah atas saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian tausiah yang diberikan oleh Ustaz Fardin. Mudah-mudahan sebelum membaca doa, mari sama-sama kita baca Fatihah bersama, tentunya dengan niat mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini kita berharap mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tujuan utama yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat nanti. على هذه النية بنية الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا تحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا جهلا إلا علمته ولا جهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تفرقنا من هذا الجمع المبارك ومن هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم يسر علينا كل عسير فإن التيسير كل عسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran dan doanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai penantara acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa a'lamukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari keluarga besar Masjid Jaminul Islam bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi pada tahun 2021 ini cukup semarak dan sukses. Jamaahnya juga cukup membeludak dengan penceramah yang sangat luar biasa. Kita apresiasi, terima kasih kepada seluruh panitia dan kru yang telah melaksanakan tugas kegiatan pada malam ini dengan baik. Kita tepuk tangan.